Salam untuk Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang selalu menyalurkan informasi terbaru seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lain yang relevan seputar dunia pendidikan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru honorer, baik yang sudah lolos ataupun yang tidak lolos P3KH tahap 1 2024. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Satu informasi penting yang saya bagikan kepada Bapak Ibu yaitu THR dan tunjangan sertifikasi guru cair Maret 2025. Dan siap-siap ada 8 data yang wajib disiapkan. Tentunya ini adalah syarat utama untuk pencairan THR dan tunjangan sertifikasi guru yang akan cair Maret 2025 Bapak Ibu ya. Jadinya tentu Bapak Ibu penting sekali ini mengetahui 8 data ataupun syarat yang wajib Bapak Ibu siapkan dan wajib Bapak Ibu ketahui. Informasi terbaru ini dari media nasional melitas.id.com .com.id Bapak Ibu, dan supaya lebih jelas saja mari kita langsung pada informasinya seperti apa syarat-syarat yang akan disiapkan. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian Bapak Ibu yang baru menemukan informasi ini, jangan lupa support channel dengan cara share, like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang saya update dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu semua. Langsung kita pada informasinya. Tentu ini adalah kabar gembira bagi para guru di seluruh Indonesia. Pemerintah dan DPR RI telah memastikan bahwa tunjangan hari raya ataupun THR serta tunjangan sertifikasi guru yaitu triwulan 1 akan cair pada Maret 2025. Kepastian ini menjadi angin segar setelah sebelumnya menyusul kekhawatiran terkait efisiensi anggaran. Namun, sebelum pencairan dilakukan, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh para guru agar proses validasi berjalan lancar. Pada Maret merupakan bulan krusial bagi para guru karena menjadi waktu penarikan data ke dalam sistem info GTK. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah diinput dengan benar sebelum akhir Maret. Berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2023, bahwa sinkronisasi data untuk sertifikasi memiliki batas waktu hingga 31 Maret. Merupakan sinkronisasi ini sangat berpengaruh terhadap validasi info GTK yang menjadi dasar pencairan tunjangan. Jadi, ada 8 poin penting untuk sinkronisasi data. Agar pencairan tunjangan tidak mengalami kendala, terdapat 8 poin utama yang harus diperhatikan oleh para guru sebelum 31 Maret. Pertama, yaitu 1. NUPTK yang aktif, Kepanjangan dari NUPTK ini adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, disingkat dengan NUPTK. Ini adalah yang harus dalam status aktif Bapak Ibu guru dalam status aktif. Perlu pastikan bahwa data yang tercatat di arsip NUPTK ataupun Dapodik dan sertifikasi pendidik sudah sinkron baik dari segi nama maupun tanggal lahir. Poin kedua ataupun nomor 2, status kepegawaian valid. Nah, ini bagi guru dengan status PNS P3K atau non-PNS, kepegawaian harus valid. Merupakan data yang harus diperhatikan meliputi NIK, nama, jenis kelamin, tepat dan tanggal lahir, serta instansi, serta jabatan sesuai SK terakhir. Poin selanjutnya ataupun berikut yang nomor 3, kelulusan sertifikasi. Data kelulusan sertifikasi harus berstatus valid. Pastikan bahwa data di sistem tunjangan
dan sistem KSG ataupun kelompok sertifikasi guru sudah sesuai, termasuk NRG dan sertifikasi pendidik yang linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Itu harus valid Bapak Ibu ya. Keempat, beban mengajar minimal 24 JPG. Dalam artinya, beban mengajar minimal 24 jam pelajaran ataupun JP tetap menjadi syarat utama untuk pencairan tunjangan. Nah, jika kurang, maka tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah atau koordinator proyek profil pelajar Pancasila dapat digunakan untuk memenuhi syarat. Berikutnya nomor 5. Kesamaan data di arsip ataupun Dapodik dan Serdik. Bapak Ibu harus pastikan bahwa usia, nama, dan data lainnya sama di semua sistem agar tidak ada perbedaan yang dapat menghambat validasi. Keenam, keaktifan guru. Bapak Ibu guru dalam status keaktifan guru PNS ataupun P3K harus tercatat aktif di sistem Badan Kepegawaian Negara. Maka status tidak aktif dapat menyebabkan tunjangan tidak dapat dicairkan. Poin ketujuh, tidak ada catatan masalah. Bapak Ibu pastikan tidak ada catatan masalah dalam info GTK. Jika ada, segera lakukan perbaikan sebelum batas waktu sinkronisasi data Bapak Ibu ya, dari sebelum 31 Maret. 8. Kelengkapan data. Semua informasi di info GTK harus lengkap. Baik data yang masih berwarna kuning, menunjukkan bahwa masih dalam proses validasi, serta format pembayaran dan wewenang pemerintah. Bapak Ibu, format pembayaran bukan tanggung jawab guru, melainkan ranah pemerintah. Nah, Bapak Ibu, itu 8 poin penting yang Bapak Ibu wajib lakukan ataupun Bapak Ibu siapkan untuk melancarkan tunjangan serta THR 2025. Sebagai guru non-ASN akan menerima transfer langsung dari kementerian. Sementara guru ASN ataupun PNS dan P3K akan menerima tunjangan melalui pemerintah daerah. Sebelum 31 Maret, pastikan bahwa seluruh data telah tervalidasi dengan benar Bapak Ibu ya, agar tidak ada hambatan untuk pencairan. Kesalahan kecil dapat menyebabkan pencairan tunjangan tertunda atau bahkan tidak dibayarkan. Kan sayang Bapak Ibu ya. Jika data tidak valid, tunjangan tidak akan dicairkan. Oleh karena itu, setiap guru harus mengecek dan memperbarui data mereka di sistem info GTK sesegera mungkin. Nah, bagi guru ASN, kesalahan dalam data golongan dapat menyebabkan perbedaan jumlah tunjangan yang diterima. Jika golongan terbaru belum diperbarui, tunjangan yang diterima akan lebih kecil dari seharusnya. Maka itu, pastikan NIP yang tercatat di Dapodik sesuai dengan yang ada di BKN. Perbedaan sekecil apapun bisa menyebabkan validasi data gagal, Bapak Ibu ya. Maka itu, lakukan pengecekan terakhir sebelum sinkronisasi data ditutup pada 31 Maret. Bapak Ibu pastikan semua poin telah berstatus valid agar pencairan tunjangan tidak mengalami kendala. Nah, kira-kira begitu informasinya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu ketahui dan penting Bapak Ibu siapkan agar pencairan tunjangan serta THR dapat cair dengan baik Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini informasi yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa bersama saya di informasi berikutnya.